Selamat pagi, Pastor. Dan secara khusus saya mau menyapa rekan-rekan orang muda Katolik Paroki Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda Katedral yang hari ini pengurus yang baru akan dilantik. Saya persilakan untuk semuanya berdiri dulu. Silakan berdiri. Silakan duduk. Ini. Terima kasih atas kesediaan kalian. Pada hari ini kalian akan dilantik menjadi pengurus OMK periode 2023-2025. Mereka telah mengadakan pemilihan dan dari pemilihan itu mereka memilih orang-orang yang akan melayani gereja dan melayani Tuhan dalam orang muda Katolik. Semoga lewat pelantikan ini nantinya orang tua kami yang juga memberikan anak-anak ini untuk pelayan bagi gereja, mendukung mereka dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan gereja dan pelayanan-pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang pertama, minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk merenungkan siapakah kita, manusia yang diciptakan oleh Allah. Dari debu kita diciptakan dan kepada kita dihembuskan nafas Allah. Maka renungan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memelihara dan menjaga agar nafas Allah dalam diri kita itu tetap membuat kita hidup. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian dikisahkan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika si ular itu datang kepada Hawa dan berkata, "Makanlah buah pohon pengetahuan itu, agar engkau sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Kejatuhan manusia bukan terutama karena makan buah pohon pengetahuan itu. Kejatuhan manusia adalah ketika manusia tidak taat. Manusia tidak taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sekali-kali kamu makan buah pohon pengetahuan itu. Ketika manusia tidak taat dan jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan antara manusia dan Allah menjadi terputus. Manusia menjadi takut. Ketika manusia itu memakan buah pohon pengetahuan dan terbukalah matanya bahwa mereka telanjang, ketika Tuhan datang kemudian mereka bersembunyi. Mereka takut. Padahal sebelum mereka memakan buah pohon pengetahuan itu, bagaimana Allah berhubungan dengan manusia begitu akrab. Mereka tinggal di sebuah taman, Firdaus, taman yang segala-galanya tersedia. Namun demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dosa itu muncul dari ketidaktaatan. Allah menghendaki kita untuk senafas dengan Dia. Allah menghendaki kita untuk memperoleh kehidupan. Itulah sebabnya kita berjuang di dunia ini untuk memelihara hubungan itu, menjauhkan diri dari dosa, melawan godaan setan, godaan iblis yang membuat kita tidak selaras dengan Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini kepada kita ditampilkan model, yakni Yesus Kristus yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar. Sebelum bacaan perikop ini, sebelumnya Yesus ditampilkan menerima baptisan Yohanes. Dan terbukalah langit, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan setelah Yesus dipromulgasikan, diproklamasikan sebagai anak Allah, Yesus dibawa ke padang gurun
Semua itu dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Yesus selama di padang gurun 40 hari 40 malam selaras dengan kehendak Bapanya. Berpuasa 40 hari 40 malam tentu sebuah waktu yang cukup lama. Bagaimana bisa bertahan hidup 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Bahkan ketika umat hanya diminta berpuasa, tidak makan dan tidak minum, Rabu Abu dan Jumat Agung, banyak yang tidak sanggup. Kalau Rabu Abu kemarin, bagaimana jenis puasanya? Bagaimana Jumat Agung masih ada kesempatan. Artinya untuk melatih diri, untuk menguasai diri. Maka ketika Yesus kelaparan, iblis datang mencobai dia. Iblis mencobai dia dengan berkata, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bagi orang yang lapar, roti adalah kebutuhan yang terutama. Makan itu bukan dosa. Makan itu adalah sebuah keharusan agar bisa bertahan hidup. Tetapi iblis mencobai Yesus mengubah batu menjadi roti, bukan terutama melihat mukjizat. Tetapi iblis itu menguji Yesus untuk melihat kemampuan Yesus ini seberapa, agar dia tahu cara untuk menghadapi Yesus. Ada jebakan. Dan Yesus menolak godaan iblis itu. Yesus tidak membiarkan iblis lebih bijaksana daripadanya. Yesus hanya mengatakan bahwa jika Allah menghendaki, maka makan dan minum itu akan disediakan. Suatu ungkapan ketaatan pada rencana Allah. Ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kembali pada sejarah bangsa Israel, saudara-saudari, ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut ketika mereka kelaparan. Lalu Allah mengirimkan manna kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Allah tidak mengirimkan roti. Apa yang mau dimaksudkan dengan ini? Bahwa manna itu pemberian Allah, sementara roti itu buatan manusia. Bangsa Israel yang kelaparan itu diberi makan dengan manna agar mereka melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidup lebih penting daripada makanan atau sekedar mengisi perut. Hidup yang dianugerahkan Allah hendaknya lebih penting daripada mencari nafkah sehingga kita lupa akan kehendak Tuhan. Karena perut tidak akan pernah puas. Perut tidak akan pernah berhenti untuk diisi. Tetapi hidup yang dipenuhi oleh firman Allah akan berbuah dan membuat setiap orang mengalami kasih. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, "Cukuplah bagiku kasih karunia-Mu ya Tuhan." Kita diajak untuk merenungkan apa yang paling penting dalam hidup ini. Jika makanan yang paling penting, kita akan tidak pernah puas. Tetapi jika kita melihat sabda Tuhan yang paling utama, kita akan dibimbing dan dituntun oleh sabda Tuhan. Saudara-saudari, masa Prapaskah ini kita diajak untuk menguji sejauh mana hidup rohani kita berkembang menghadapi berbagai tantangan, godaan dan cobaan hidup. Ataukah kita takluk membiarkan iblis menguasai kita? Mengubah batu menjadi roti bukanlah solusi untuk mengatasi rasa lapar. Yang menjadi kunci jawaban atas godaan ini adalah taat kepada Allah, mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Godaan yang kedua adalah ketika Yesus dibawa ke Yerusalem
dan dia dibawa ke puncak tertinggi Bait Allah. Tidak diceritakan bagaimana caranya dari Galilea Yesus dibawa ke Yerusalem. Dia diarahkan oleh penginjil kendaraan apa yang mereka pakai pada waktu itu. Yesus dibawa ke sudut sebelah selatan sekitar Bait Allah, di tempat atau di bagian yang sangat tinggi. Dan setan mengutip kitab suci untuk mencoba Yesus dengan berkata, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Lihat, iblis itu pun mengutip teks kitab suci untuk mencobai Yesus. Namun demikian, cara setan untuk membuat korbannya terjebak dalam kesombongan dijawab oleh Yesus dengan mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab iblis itu untuk menunjukkan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk memuliakan dirinya. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari pujian, tetapi dia datang ke dunia untuk menderita. Dan cobaan yang ketiga adalah ketika setan atau iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tertinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Lalu berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku." Di sini tampak arogansi setan. Lalu Yesus memanggil namanya iblis dan berkata kepadanya, "Enyahlah, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus mau menunjukkan bahwa godaan yang dihadapinya hanya bisa dihadapi dengan kuasa Allah. Dia sungguh-sungguh anak Allah. Dan Yesus menang atas godaan setan dengan tidak menjadi budak dan tidak menjadi budak dunia. Kemuliaan dunia yang ditunjukkan oleh iblis menampilkan kenikmatan dunia dan Yesus tidak tergiur. Ketaatan kepada Allah adalah jawaban atas segala godaan dan persoalan itu. Saudara-saudari, lewat bacaan-bacaan hari ini, marilah kita kembali mengenali Yesus. Hidup dalam roh, agar kita mampu menghadapi godaan, cobaan yang kita hadapi. Karena penginjil menampilkan, mengisahkan Yesus yang dicobai sebagai gambaran kita juga, orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya bukan berarti kita tidak pernah digoda, dicoba, atau menghadapi persoalan. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan taat kepadanya. Dan Allah yang akan menyelenggarakan hidup kita, Dia melindungi dan menolong kita asalkan kita setia dan taat. Semoga lewat bacaan-bacaan hari ini, masa puasa ini menjadi masa yang berahmat bagi kita untuk memperbarui diri, untuk mengendalikan diri dengan beramal, dengan berdoa, dan dengan berpuasa. Kita melakukannya dengan sembunyi, dengan tersembunyi, sehingga Allah yang tersembunyi akan membalaskannya kepada kita semua. Dan semoga bacaan hari ini juga menginspirasi kalian orang-orang muda, bahwa di usia mudamu ini banyak godaan dan tantangan yang kalian hadapi. Kalian generasi Z yang harus lebih kuat daripada masa kami barangkali. Karena dengan segala macam informasi, kemajuan teknologi, kalian ditantang untuk mengandalkan Tuhan. Kadang kalian dengan mudah untuk menyerah, mengeluh ketika kalian diminta untuk melayani. Tetapi percayalah, apa yang kalian lakukan dalam nama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menguatkan kalian, memberikan kepada kalian semangat. Dan semoga kehadiranmu di tengah-tengah lingkungan nanti, di tengah-tengah gereja, perayaan kita di paroki katedral ini, membuat wajah gereja yang terus bergerak, berjalan bersama, membangun persekutuan. Saudara-saudari, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan.
ketika saya mencoba mengartikan kata saudara, senafas, akhirnya kita semua menyadari nafas yang kita terima ini berasal dari Allah yang satu. Maka jika Allah menghendaki nafas itu digunakan untuk membangun kehidupan, lakukanlah segera tanpa menunda-nunda. Semoga kita semua diberkati Tuhan, semoga segala rencana-rencana baik kita diberkati Tuhan, agar kita semua dihantar sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya kita adakan pelantikan